Teman-teman, ini adalah salah satu contoh. Oke, setelah itu kita bisa simulasikan dengan download. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan remote password. Jadi tidak ada programmer. Nah, ini kalau misalnya desimalnya 16. Oke, teman-teman semuanya, bersama saya Harmawan Fibrianto, bersama saya di channel saya Febri Wise. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penggunaan addressing dan IO assignment di PLC Q-Series, teman-teman. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan hardware. Dan teman-teman, ini bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Jadi di video yang sebelumnya itu sudah menjelaskan bagaimana cara menspesifikasi untuk modul ya, menggunakan selection tool di webnya PLC Mitsubishi. Kalau mau tahu bagaimana selection toolnya, saya coba kirimkan di linknya di bawah video ini. Nah, itu teman-teman bisa atau di description, teman-teman bisa cek di situ untuk selection toolnya untuk PLC Mitsubishi KO Series. Dan kali ini kita akan membahas tentang addressing. Nah, kalau teman-teman kalau di Mitsubishi itu dia lebih sering menggunakan bilangan heksa ketimbang desimal untuk pengalamatan. Jadi memang address itu ada yang menggunakan desimal, ada juga yang menggunakan heksa. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, kali ini pengetahuan tentang bilangan heksa. Jadi heksa itu perbedaannya sama desimal. Kalau desimal itu dari 0 sampai 9, kalau 10 diheksa menjadi F. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah bilangan desimal, ini adalah bilangan heksa. Jelas sekali perbedaannya. Kalau heksa itu perbedaannya adalah di 10 menjadi A. Itu, teman-teman. Kalau untuk bilangan heksa. Tapi kalau untuk bilangan desimal dia 0 sampai 15, 16, 17 dan seterusnya. Tapi kalau heksa tidak, teman-teman. Dia kalau misalnya di heksa itu dia adalah, maaf, kalau heksa itu 10 itu menjadi angka A. A, B, C, D, E sampai F. Nah, kalau untuk di sini 16, nah ayo teman-teman, berapa kira-kira kalau misalnya nilai 16? Kalau nilai 16, teman-teman berarti otomatis heksadesimalnya adalah 10. Gitu, teman-teman. Oke, kita cek di kalkulator. Jadi sebenarnya mudah sekali dicek kalkulator. Dipilih programmer. Di sini kalau di Windows ada seperti ini, lalu pilih programmer. Nah, ini kalau misalnya desimalnya 16, berarti heksanya adalah 10, teman-teman. Heksanya adalah 10. Tapi kalau misalnya nilainya 32 poin atau 32 desimal atau 30 poin, itu nilainya 20. Kalau misalnya 64, maaf, kalau 64 berarti adalah nilainya 40. Ya, jadi dan seterusnya ya, teman-teman. Dan sebenarnya ya ini kita bisa ya kalau memang teman-teman lupa secara penghitungan desimal atau ke heksa, kita bisa menggunakan kalkulator ini. Lalu kita masuk ke PLC Guesswork 2. Oke. Jadi kita pilih New, lalu kita pilih Key03 UDV. Buka seperti ini. Nah, teman-teman, nanti di bagian itu ada PLC parameter, lalu pilih IO assignment. Di sini kita contoh masukin ya. Tipe ini KX40 sama KX41 ya. Di sini KX40 itu KX berarti adalah input, berarti kita masukin input. KX40 ini 16 poin. Kita startingnya adalah 0. Ini kalau kita gampangnya kita masukin lagi output ya. Ini kita menggunakan KY41. Nah, 41 apa? Nah, seperti di video berikutnya, kalau kalau KY itu pertama, KY itu adalah output ya, output modul. Nah, kalau 1 itu adalah 32 poin. Jadi kalau 0 itu adalah 16 poin, kalau 1 itu adalah 32 poin, kalau 2 itu adalah 64 poin. Jadi 0, 1 sampai 2. Ini ya di belakang ini ya, di belakang QY 4, 1. Nah, 1 ini berarti adalah 32 poin.
Ini bisa dicek di manual teman-teman kalau misalnya teman-teman lupa ya. Nah, ini kita masukin di sini karena 16 poin, berarti ada 16. Berarti sampai 0 sampai F ya teman-teman. Berarti di sini kalau untuk starting yang Q41 berarti dimulai dari angka 10 gitu. Oke, caranya seperti itu. Paling gampangnya adalah kalau di sini 16 poin, 16 poin itu kan 16 poin seperti ini ya, diganti ke hexa menjadi 10. Nah, selanjutnya kita tambahin lagi di sini ya input lagi ya, di X 42 lah ya. Nah, 42 berapa ya, teman-teman? 64 poin ya. Nah, nah berarti kalau misalnya di sini 10, nah 32 poin, berarti kalau bilangan ke heksanya adalah berapa? 20. Berarti 20 tambah 10 jadi 30. Nah, kalau misalnya 64, nah ini berarti ada contoh lagi output. Kita key Y 40, 40. 16 poin, berarti lanjut lagi di sini berarti 64 adalah berapa tuh? 64, berarti 40 ya. 40 tambah 3, berarti jadi 70. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk mengereknya berarti kalau misalnya 16 poin, karena QS 40 berarti Q X sampai Q XF gitu teman-teman. Oke, cukup sampai sini. Nah, kalau gitu lalu kita coba cek, pastikan ini tidak error. Setelah itu N. Oke, sampai sini cukup mudah kan teman-teman ya? Oke, jadi kalau untuk pengadresan menggunakan PLC Mitsubishi. Jadi langsung saja kita untuk penggunaan PLC. Jadi kita harus menggunakan kontak ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan memulai kontak ada NO dan juga ada NZ. Nah, caranya adalah mudah, tinggal teman-teman tinggal drag ke sini. Nah, contohnya seperti ini. Lalu teman-teman klik, lalu kita masukin X0 seperti ini. Lalu teman bisa lihat di sini out, berarti coil. Coilnya adalah Y berapa tadi? Kita masukin M100. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita compile. Build. Nah, ada lagi teman-teman cara untuk penggunaan atau lebih cepat daripada kita mengklik ini kan lebih lama ya. Jadi caranya adalah kita ketik di keyboard teman-teman LB seperti ini, lalu X1, lalu out, bisa ketik seperti itu, out, lalu M101. Jadi lebih mudah ya. Jadi kemudahannya kita nggak perlu harus klik lalu drag ke sini, tinggal menggunakan keyboard. Nah, salah satunya setelah itu compile. Oke, setelah itu kita bisa simulasikan dengan cara debug, lalu stop simulation. Oke, oke. Oke, sudah teman-teman. Lalu kita coba, ini sudah monitor executing seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita tinggal klik atau ketik shift, tekan shift, lalu klik 2 kali, klik kiri 2 kali, seperti ini. Nah, maka dia langsung on. Atau teman-teman bisa juga melakukan dengan shift atau enter, seperti ini. Oke, jadi tergantung teman-teman maunya pakai apa. Jadi ada beberapa shortcut-shortcut yang saya pakai di PLC ini. Lalu kita klik seperti ini, maka ini langsung on ya. Terus langsung kita klik juga, maka langsung on. Nah, selanjutnya adalah cara edit online dengan cara shift lalu F3 atau teman-teman bisa di online di bagian online seperti ini. Lalu monitor dan ada juga di sini
monitor write mode. Jadi untuk ini adalah menggunakan untuk edit online. Saya klik ini ya. Kalau ada muncul seperti ini, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita masukkan kontak lagi di sini. Misalnya LD berapa ya? LDX2. Nah, paling gampang adalah kita penggunaan dengan control slash seperti ini. Itu paling mudah. Atau teman-teman bisa menggunakan yang ada di sini di F6 ya, tinggal di drag ke sini. Nah, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Menggunakan kontak ini, lalu pilih S2, ketik S2. Lalu setelah itu tinggal compile, teman-teman. Atau pakai F4 juga bisa. Oke, complete. Nah, setelah itu ketika sudah on seperti ini sudah lagi running. Lalu kita offin dengan Shift Enter 2 kali. Nah, maka akan selesai. Oke, akan off ya teman-teman ya. Itu NC. Jadi udah kontak NO dan kontak NC. Jadi ada kontak NO dan kontak NC. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan atau apa saja yang ada di sebelah kiri navigation. Nah, jadi ada beberapa subbagian. Di sini tadi kita sudah mulai dengan PLC parameter ya teman-teman. Nah, karena ini adalah PLC Q03 UDV series yang kita pakai. Nah, teman-teman untuk penggunaan di sini nanti teman-teman bisa setting untuk menggunakan Ethernet karena di PLC ini dia menggunakan Ethernet. Nanti teman-teman bisa klik di built-in Ethernet port setting. Nah, teman-teman ini adalah penggunaan untuk IP-nya atau merubah IP-nya. Jadi ketika teman-teman merubah IP, maka teman-teman langsung cek, lalu pilih OK, lalu End, selesai. Dan kalau di bagian ini adalah network parameter, ketika kita klik, di sini ada beberapa network yang digunakan PLC Q series atau Mitsubishi, ada Ethernet, CC-Link IE, MACsecNet, terus ada juga CC-Link saja. Nah, untuk protokol komunikasi ini kita akan masuk di bab selanjutnya di bagian networking. Jadi teman-teman terus menunggu ya video saya berikutnya. Jadi setelah ini kita akan bahas untuk menggunakan programming dulu ya. Nah, di sini kita ada juga intelligent function module. Lalu ini apa remote password? Nah, sebelumnya kita skip ya. Nah, sebenarnya remote password itu adalah kita bila ada satu device atau menghubungkan PLC kita dan digunakan remote password agar tidak bisa dirubah atau tidak bisa diotak-atik ketika teman-teman mau upload atau mau download. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan remote password. Jadi tidak ada yang bisa share untuk keamanan. Nah, ini biasanya jarang saya gunakan sih. Selanjutnya adalah intelligent function module. Nah, intelligent function module ini adalah di mana teman-teman ketika teman-teman klik new module seperti ini. Nah, di sini teman-teman adalah fungsi untuk modul type ya. Jadi di sini ada beberapa banyak modul-modul yang fungsinya di luar sebagai I/O atau special modul. Yang fungsinya di situ adalah sebagai analog modul, ada temperatur control, Modbus, atau tipe-tipe lainnya. Itu yang tidak selain I/O teman-teman, I/O modul. Oke, selanjutnya ini adalah program setting. Nah, program setting ini ada beberapa banyak, ada initial program, scan program, standby program, fix scan, dan no execution type. Nah, kalau posisinya di main, no execution type, ini ketika di write ke PLC atau write ke PLC, karena ini fungsinya adalah run ya, jadi dia nggak bisa tereksekusi bila sebelum ada eksekusi di awal. Nah, biasanya fungsi-fungsi ini adalah biar tidak ketika PLC running, dia tidak otomatis running programnya. Jadi harus ada sesuatu yang harus dieksekusi dulu. Nah, kalau mau merunningkan pas ketika PLC running, teman-teman bisa, saya akan off-kan dulu
seperti ini simulasinya biar kita di fungsi offline. Nah, teman-teman bisa tinggal drag di dalam posisi scan. Nah, ini adalah posisi scan, di mana subprogram tersebut akan dilakukan ketika PLC sedang running, langsung otomatis scan ya, langsung otomatis execute program. Mungkin seperti itu ya. Nah, ada juga di sini ya PIAU. PIAU ini adalah sebenarnya blok-blok untuk program. Jadi di sini bisa dirubah seperti ini. Tipe datanya apa, programnya, device memory, ini bisa kita masukkan, tapi ini jarang juga digunakan ya. Dan program language-nya apa? Itu bisa menggunakan header ataupun SFC. Oke, teman-teman, ini adalah jenis-jenis register di PLC Mitsubishi. Ya, di sini kalau untuk register PLC Mitsubishi ini ada sebutannya X. Nah, itu untuk address X ya, atau address untuk input. Lalu ada address Y, itu adalah address untuk output real ya di PLC. Jadi PLC itu ada input dan output secara real. Maksudnya kita kalau ada wiring, hardwire, kalau untuk mengkoneksikan, ini adalah address yang ada di luar XY. Jadi dia environment-nya menggunakan X dan Y. Dan kalau kalau M ini adalah register internal atau address memory, address internal atau mungkin disebutnya kontak bantu paling mudahnya. Jadi ini adalah untuk kontak ya bit ya. L itu artinya latch. Jadi kalau L artinya latch. Kalau S itu untuk register safety register spesial lah ya. Kalau B itu adalah bit link. Jadi biasanya address ini fungsinya untuk bit connection. Misalnya teman-teman ada PLC ke PLC ya. Nah, itu ada komunikasi menggunakan B atau bit. Nah, kalau F itu adalah annunciator. Nah, kalau untuk itu untuk bit device-nya. Kalau word device ini ada T, timer, C itu adalah counter, D itu adalah data, R itu adalah dia sebenarnya register data. Nah, dia ada tapi nyimpannya di RAM, file register. Jadi kita sebutnya file reg. Kalau D ini adalah data reg. Ya. Kalau W, nah ini seperti pasangannya B nih. Kalau B itu di bagian bitnya untuk connection, biar membedakan antara register yang lain. Nah, kalau W itu adalah word. Jadi sampai sini paham ya teman-teman. Kalau B sama W ini khusus untuk address untuk pengomunikasi menggunakan connection atau jaringan atau network. Tapi untuk saat ini beberapa network atau di PLC Mitsubishi itu sendiri nggak perlu harus menggunakan bit atau W. Jadi semua register bisa. Tapi biar polanya bagus dan rapi atau tidak ada perbedaan atau membedakan dengan register lain, ya kita untuk menggunakan B atau W. Nah, kalau ini konstanta, ini ada K. K itu desimal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukkan nilai 10 desimal, berarti masukin K 10. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan heksa, berarti tinggal H 10. Nah, tapi kalau misalnya di Mitsubishi, untuk merubah K10, itu nanti beda dengan KH ya. A ya. Oke? P ini adalah pointers. Jadi, teman-teman itu untuk menunjukkan di mana posisinya si row atau register itu sendiri. Atau programnya, subprogramnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya berikutnya kita akan masuk ke instruksi di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman.